Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebijakan. Yang kami hormati Sekretaris Kementerian Pan-RB, Ibu Rini, yang kami hormati Ketua Komisi ASN, Pak Agus, yang kami hormati Kepala BKN, Bapak Bima Haria Wibisana, beserta Wakil Kepala BKN, Deputi Bidang BKN, Pimpinan BKN Pusat, Regional, semua narasumber undangan dan peserta Rakornas BKN 2022. Izin saya sharing mengenai pengalaman dan journey yang kami lalui di BCA, seperti apa digital transformasi yang terjadi di dalam kami. Maaf, ini mungkin yang lebih relevan saat ini kita punya sekitar 30 juta customer, 30 juta rekening. Per posisi hari ini sekitar kurang lebih 23 juta pengguna BCA Mobile, 9 juta pengguna internet banking. Rata-rata setiap hari kita memproses sekitar 50 juta transaksi. Yang tertinggi Lebaran kemarin 105 juta transaksi. Ini kita ada sharing mengenai cara kami bekerja saat ini. Jadi saat ini IT BCA ada 1.478 orang. Dengan 1.478 orang, karena kita sentralisasi, akan sangat challenging untuk menempatkan semuanya dalam satu lokasi. Sehingga kita memiliki multiple IT workspace. Ya. Jadi ada di beberapa gedung, yang terjauh mungkin adalah Jogja. Jadi kami punya kantor IT di Jogja. Nah, ini sebelum pandemi. Jadi setelah pandemi, ini beberapa mengatakan bahwa yang mendorong digital transformasi itu bukan pemerintah, bukan persaingan bisnis, tapi COVID-19. Jadi begitu COVID-19 hadir, kami dipaksa untuk work from home. Ya. Pada saat ini terjadi, banyak sekali yang perlu kami siapkan. Jadi seperti bagaimana tim yang berada di lokasi yang berbeda-beda ini, kemudian ada yang bekerja dari rumah, tetap bisa berkolaborasi. Jadi kita perlu menyiapkan platformnya. Yang kedua adalah security. Jadi sebagian besar data dan transaksi yang kita komunikasikan itu terkait dengan data nasabah. Nah, jadi bagaimana kita memastikan bahwa keamanan data nasabah itu tetap terjaga. Jadi di situ banyak sekali teknologi yang kita terapkan, dari VPN, ada manajemen device mobile. Jadi kita punya laptop, kita punya mobile device itu di secure. Nah, satu hal yang kita perhatikan, ada downside dengan multiple location dan work from home, yaitu team engagement. Jadi pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang itu valid. Jadi mungkin teman-teman dari BKN juga pernah merasakan kalau kenal dengan baik itu relatif lebih mudah pada saat kita butuh bantuan dari unit kerja atau teman kita. Nah, untuk tim engagement itu rasanya seperti ini ya, ada Rakornas, itu juga kita lakukan. Jadi kita ada rutin ketemu, walaupun beda lokasi,
kelihatannya karena kita makhluk sosial tidak bisa 100% terwakili dengan virtual. Jadi memang kita ada periodik ketemu untuk tetap menjaga engagement. Ya, tentu agak sangat challenging kalau untuk yang beda kota ya. Artinya salah satunya yang di Jogja itu akan lebih challenging untuk bisa ketemu. Nah ini yang salah satu yang mendrive kenapa BCA berubah. Jadi kita sudah pasti dari sisi ekspektasi customer ya. Dengan customer semakin lama, dengan semakin digitalisasi, maunya semua cepat, maunya semuanya serba ada, praktis, bisa diakses di mana saja. Kemudian kompetisi, jadi seperti bank tidak lagi berkompetisi dengan sesama bank. Jadi kita juga berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang selama ini bukan kompetitor kami. Jadi contohnya e-commerce ya. Jadi perusahaan e-commerce sekarang menyediakan e-money, menyediakan payment system, logistik company. Jadi taksi atau ojek online ya, itu juga sekarang menyediakan e-money dan sistem payment. Yang ketiga regulasi. Ya, regulasi ini bisa mendorong, bisa menahan. Jadi contohnya penggunaan cloud. Ya, di awal-awal kita berusaha menggunakan public cloud itu tidak memungkinkan. Tapi awal tahun ini sudah di-announce bahwa financial institution sudah boleh menggunakan public cloud. Yang mendorong misalnya adalah Open API. Jadi dari Bank Indonesia mengharapkan nanti semua terkoneksi dari semua instansi pemerintah, dari financial institution dan industri yang lain. Semua bisa terkoneksi dan bisa saling bertukar data. Yang ketiga adalah teknologi, di mana yang sebelumnya teknologi tidak memungkinkan, tapi dengan advancement dari teknologi, ini semua jadi memungkinkan. Ya, contohnya computer vision, machine learning, di mana kita bisa melakukan yang namanya face recognition, memvalidasi apakah yang melakukan transaksi benar nasabah yang bersangkutan. Nah, ini yang kita lesson learn ya. Jadi kita mengamati kenapa di satu tempat, ini baik di BCA maupun di luar BCA ya, ada transformasi yang berhasil, ada transformasi yang gagal. Nah, kita memperhatikan bahwa terlalu banyak orang fokus pada teknologi. Jadi berpikir bahwa teknologi adalah sesuatu yang utama dalam melakukan transformasi. Ini ada beberapa survei dari HBR ya, Harvard Business Review, ada McKinsey dan ada BCG ya. Tiga-tiganya mengatakan bahwa faktor utama dalam melakukan transformasi itu adalah people and culture. Ya, jadi dalam hal digital transformasi ataupun agile transformasi, kita selalu memperhatikan 3 faktor, yaitu people, proses, dan teknologi. Dan 3 faktor ini yang akan membentuk budaya dari suatu perusahaan. Kita benar-benar percaya bahwa dari 3 faktor transformasi tersebut, yang paling penting adalah manusianya. Karena manusia yang tepat atau manusia dengan mindset yang benar akan mendrive proses. Jadi akan mendefinisikan proses seperti apa yang sebaiknya dilakukan. Apakah ini efisien? Dan tentu akan memilih teknologi yang lebih tepat guna. Nah ini salah satu yang tadi di awal, ini kayaknya beberapa topik, mohon maaf nih Pak Bima, ini kayaknya sebetulnya semuanya hampirnya sudah disampaikan oleh Pak Bima sebetulnya. Hanya ini implementasi di BCA seperti apa. Jadi yang kita lihat penting adalah semua jajaran
dari pimpinan sampai ke semua tim, itu memahami visi dan misinya. Mau kemana kita? Kemudian dilengkapi dengan tata nilai. Saya perhatikan di PNS atau di ASN itu berakhlak. Nah, benar-benar tata nilai tersebut dipahami oleh setiap jajaran di ASN. Apa yang diharapkan dengan tata nilai tersebut? Ya, ini ada tata nilai yang ada di BCA. Jadi 4 yang paling atas adalah tata nilai utama BCA. Jadi yang paling utama adalah customer focus. Kemudian integrity, teamwork, dan continuous pursuit of excellence. Jadi ini adalah 4 core values, kemudian ada core tambahan yang tergantung timnya mereka butuhnya seperti apa. Apakah dia melayani unit kerja lain, apakah dia melayani nasabah. Nah, mungkin akan punya core values yang berbeda. Nah, kalau di kita remind bahwa yang namanya visi dan misi itu sifatnya global dan jangka panjang. Tapi kadang-kadang kita tidak menemukan mungkin di SOP atau bahkan mungkin di di visi dan misinya. Tapi kita selalu refer ke tata nilainya. Jadi kalau kita misalnya melihat dari sisi apakah ini boleh dilakukan atau tidak. Nah, apakah itu melanggar tata nilai yang kita percayai? Apakah ini benar memberikan value kepada customer kita? Ya, jadi ini yang kita perhatikan. Kita lihat dari people, proses, dan teknologi. Mungkin people-nya paling tidak kelihatan. Mindset orang-orang yang berada di dalam suatu organisasi. Tapi justru ini yang lebih powerful. Karena dari mindset, dari values yang dimiliki, itu akan mendorong behavior. Akan mendorong perilaku dari setiap insan yang berada dalam organisasi tersebut. Ya, ini salah satu contohnya. Ini di kita juga menemukan yang namanya fixed mindset ya. Jadi kita tanya nih, kenapa proses ini dilakukan seperti ini? Oh, saya kurang tahu. Saya sudah melakukan hal ini 30 tahun dan predesesor saya, senior saya dulu juga melakukannya seperti ini. Apakah harus dilakukannya seperti ini? Oh, saya nggak tahu. Kalau kita ubah bagaimana? Oh, jangan. Nanti kita belum tahu. Nah, mindset seperti itu yang kita coba encourage bahwa mencoba sesuatu yang baru itu tidak apa-apa. Ya. Kalau kita ngomong agile mindset, yang suka salah interpretasi itu kalimatnya dipotong. Fail fast, fail often. Nah, itu kalau misalnya pimpinan unit kerja atau perusahaan sering gagalnya cepat. Bahaya dong buat organisasi saya. Tapi sebetulnya yang menjadi inti adalah belajar dari kesalahan tersebut dengan cepat. Dan bagaimana organisasi memastikan bahwa perubahan yang dilakukan itu aman. Jadi kalau kita mau mencoba aturan atau mungkin teknologi, kita bisa coba dalam skop yang lebih terkontrol atau dalam skop yang lebih kecil. Sambil kita mengobservasi kira-kira apa yang kurang. Ya, ini kita tahun kemarin kalau ada problem itu banyak yang istilahnya kita mencoba menggali root cause. Sebetulnya kenapa problem itu terjadi. Nah, karena image-nya ini mencari kambing hitam, hal tersebut membuat lebih challenging prosesnya. Jadi pada saat kita bertanya, ini kenapa gagal ya? Oh, ujung-ujungnya jadi
ditutup-tutupi. Nah, mulai pertengahan tahun lalu kita announce yang namanya blameless postmortem. Jadi apabila ada suatu kegagalan, kita akan analisa, tapi tidak ada niat intensi menyalahkan orang ataupun unit kerja tertentu. Tujuan utamanya adalah memperbaiki sehingga kejadian yang sama tidak terulang lagi. Ya, dari sisi organization kita mencoba menuju ke agile organization. Jadi bagaimana organisasi kita bisa adaptif terhadap situasi, berubah dan menyesuaikan. Nah, ini ada sesuatu yang shifting ya. Jadi kalau dulu yang namanya teman-teman di unit bisnis atau di unit operasional tidak mau tahu apa yang terjadi dengan IT. Sistemnya mau menggunakan apa, vice versa, kebalikannya. Teman-teman IT tidak mau tahu kesulitan teman-teman bisnis dan operasional. Nah, hal tersebut membuat kolaborasinya semakin challenging. Jadi di luar dikenal dengan terminologi shift left and shift right, di mana teman-teman non-IT mencoba memahami kesulitan teman-teman IT, dan kebalikannya teman-teman IT mencoba memahami kesulitan teman-teman bisnis dan operasional. Nah, satu hal yang kita perhatikan, transformasi itu lebih mudah top down. Jadi peran leader, peran bapak-bapak sebagai leader itu sangat penting dalam memimpin perubahan ini. Ya. Jadi yang kita harapkan leader itu punya holistic skill dan kompetensi. Ya, contohnya trennya berubah. Ya, jadi kalau dulu bos taunya mau beres, leader hanya mau tahu beres. Shiftingnya sekarang adalah leaders servant leadership, yang artinya keberadaan leader itu adalah untuk membantu timnya menghadapi tantangan-tantangannya. Mungkin politik, mungkin kolaborasi dengan unit kerja lain, bagaimana supaya timnya itu bisa semakin efektif dalam menjalankan tugasnya. Ya, ini growth ini khusus buat IT ya. Jadi IT kita 2017 ada 600 orang. Mei 2022 1478, ini di luar 700 QA dan business analyst. Jadi total lebih dari 2000 orang. Dengan distribusi kita lihat semakin banyak fokusnya justru di Gen Y. Ya, yang Gen X dan Baby Boomer populasinya semakin lama semakin kecil. Nah, ini salah satu strategi yang kita putuskan juga, bahwa semua pengembangan itu dilakukan di internal. Kita percaya bahwa membangun kompetensi internal itu sangat strategis dan menguntungkan buat perusahaan. Nah, journey BCA untuk mencapai perjalanan ya, itu dimulai cukup panjang ya. Jadi sebelum 2013 semua pengembangan itu menggunakan waterfall. Kemudian kita diperkenalkan cara menentukan prioritas. Jadi kita adopt yang namanya 4DX ya, atau 4 Discipline of Execution. Jadi sering kita ketemu tuh unit kerja kamu atau kamu punya KPI apa? Nyebutnya 10, ada 10 yang saya mau A sampai B sama C, saya mau achieve semua gitu. Nah, di 4DX kita belajar untuk mencoba memfokuskan hanya 1 atau 2, maksimum 3 objektif utama. Nah, tidak berarti bahwa yang lain tidak kita kerjakan, tapi objektifnya adalah kita
canangkan 1-3 tersebut. Kemudian kita 2014 kita mulai adopt Scrum. Kemudian kita scale, jadi yang tadinya hanya 1-2 tim, saat ini proses kerja itu sudah mencakup semua produk dan layanan. Kemudian 2019 kita coba level up dengan meningkatkan kualitas dari pengembangannya. Ya, ini kalau kita ngomong journey, yang unik di BCA, perubahan pertama justru dilakukan di core banking yang masih menggunakan mainframe dengan programming language-nya COBOL. Nah, di sini spiritnya adalah kita mau menunjukkan bahwa sesuatu yang sulit atau mungkin beberapa berpikir bahwa ini mustahil untuk dilakukan, kalau itu bisa dilakukan, harusnya semua tim yang lain bisa melakukan lebih baik. Ini yang tadi Pak Bima sempat sharing juga. Jadi kita juga transisi ya, sebelum jadinya mati. Ya, transisi dari tadinya kita silo. Jadi unit kerja human capital tidak punya KPI sendiri. Unit kerja IT punya KPI sendiri dan lain-lain. Nah, kemudian kita announce yang namanya mini company. Ya, kalau mini company ini sudah cross function. Jadi dalam satu tim pengembangan itu ada orang bisnis, ada orang IT, ada orang operation. Nah, di mana mereka saling kolaborasi, saya di operation butuhnya apa loh? Saya di bisnis butuhnya apa? Di IT kesulitannya apa? Nah, itu mereka mencoba mengambil keputusan di dalam tim mereka. Nah, kemudian level berikutnya adalah kolaborasi. Ini ada beberapa perubahan mindset yang dilakukan secara internal. Ya. Jadi contoh ini project ya. Dulu mindsetnya adalah project. Satu hal yang menjadi challenge kalau kita melihat sesuatu itu sebagai project. Karena project itu berakhir. Project ends. Biasanya project manajernya tugasnya hanya mendeliver project itu sampai selesai. Setelah itu dia move ke project berikutnya. Nah, di situ kita ubah menjadi produk. Jadi mungkin kalau korelasinya dengan bank, kita punya produk internet banking misalnya. Yang namanya produk owner dari internet banking, itu sampai produknya tidak lagi dikembangkan, baru berakhir. Jadi fungsi dan tugas dia adalah meningkatkan secara berkesinambungan nilai dari produk yang dia pegang. Ya, kalau di kita sampaikan gini, bangun tidur, pagi hari yang dipikirkan adalah produknya. Makan siang, mikirin produknya apalagi yang bisa diperbaiki. Bahkan mungkin tidur, mimpinya adalah produknya supaya lebih bagus lagi seperti apa. Nah, ini adalah perubahan-perubahan mindset, di mana yang tadinya by project menjadi produk, yang tadinya berpikir semua harus dikerjakan sekaligus, multi years, menjadi agile dan scrum. Yang tadinya implementasi itu setahun 2 kali menjadi continuous sepanjang tahun. Ya, dari sisi penilaian kinerja juga ada terjadi perubahan. Yang tadinya KPI base menjadi shared KPI di antara satu tim kolaborasi. Ya, ini tahun ini, jadi dari Januari sampai Juni 2022, tim mini company mendeliver 3.718 fitur. Kurang lebih 169 fitur yang diimplementasikan per minggu. Ya, jadi setiap hari ada sesuatu yang
diimplementasikan ke production. Nah, di sini kita bisa melihat pergeseran tren di mana saat ini BCA tinggal 0,5% transaksi dilakukan di cabang. 99,5% dilakukan di internet banking, mobile, dan ATM. Nah, sebelumnya, di awal 2020, secara value ya, nilai transaksi, cabang masih paling besar. Tapi mulai di pertengahan 2020, bahkan nominal transaksi pun sudah lebih besar dilalui electronic channel. Ya, ini adalah beberapa inovasi yang kita coba lakukan, di mana kita melakukan improvement di semua aspek, termasuk di cabang. Jadi mungkin kalau relevansinya tadi di BCA juga menghadapi yang namanya teller, CSO, bertanya-tanya nih, setelah diotomasi, setelah sistemnya dibikin lebih advance, apa nasib saya? Nah, seperti tadi Pak Wibowo bilang ya, pertanyaannya bukan tidak mampu, apakah mau. Jadi memang secara internal tidak ada kebijakan mengurangi karyawan, tapi kita ada kebijakan melakukan training ulang. Ya, karena ke depannya cabang kita akan hybrid. Artinya akan selalu ada karyawan yang fungsinya bukan lagi melayani transaksi, tapi meningkatkan engagement dengan customer. Menjelaskan produk-produk apabila ada pertanyaan. Sedangkan semua transaksinya, ini mungkin saya kurang tahu ya, di Batam sudah ada belum, tapi kayaknya sudah nasional di semua KCU. Beberapa proses itu sudah self-service. Jadi kalau dulu ganti buku, ganti kartu, buka rekening, itu melalui customer service. Sekarang di cabang-cabang sudah disediakan self-service device. Jadi mereka bisa melakukan transaksinya secara mandiri. Maaf, saya nggak boleh ngomong mandiri ya. Ya, yang lain juga ada Halo BCA ya. Sebelumnya Halo BCA hanya bisa berinteraksi melalui telepon. Sekarang sudah ada aplikasi, bisa chatting, bisa menggunakan voice over IP. Jadi banyak hal yang kita coba improve, termasuk user experience. Saya mungkin nggak tahu ya teman-teman di sini, apakah sudah ada yang pernah mencoba MyBCA. Jadi kita sedang mengembangkan omni-channel MyBCA, di mana aplikasi yang baru, yang punya experience yang sama antara web sama mobile, yang nanti ke depannya akan satu titik menggantikan BCA Mobile dan klik BCA individu. Ya, ini adalah mindset yang kita tanamkan, aman, bisa dilakukan dimanapun, dan bisa kalau bisa self-service, dan experience-nya menyenangkan. Nah ini mirip sebetulnya, jadi kita bisa lihat growth-nya di sini. Jadi growth yang paling eksponensial itu adalah menggunakan mobile device, di mana growth year on year-nya itu 56%. Ya, di sisi jumlah transaksi maupun di sisi user, kemudian di sisi payment dengan BI melahirkan QRIS, itu juga meningkatkan transaksi di kita. Nah, terjadi shifting juga terkait dengan pengolahan data. Jadi pengolahan data dulu mungkin desentralisasi, kemudian prosesnya menggunakan batch, bulk file, menjadi semakin real time. Jadi semuanya bisa diproses sebelum nasabah itu bahkan selesai melakukan transaksi. Nah di internal kita melakukan yang namanya RPA ya,
robotic process automation. Jadi ini kalau menyambung bahan yang tadi Pak Bima, hal-hal yang tadinya dilakukan data entry, ini kita offload ke RPA. Jadi yang melakukan data entry berkurang signifikan, efisiensinya sampai 55%. Jadi data entry yang tadinya form, sebisa mungkin kita pindahkan ke digital. Kalau masih ada form yang kertas gitu ya, mungkin dari pihak ketiga atau yang lain, itu kita baca menggunakan OCR, Optical Character Recognition, kemudian proses data entry-nya diotomasi dengan menggunakan RPA. Nah, terkait dengan data tadi, sekarang kita melihat bahwa komponen data ini semakin lama semakin penting. Yang tadi Pak Bima singgung masalah bagaimana kita punya data, contohnya behavior ya. Seperti apa sih yang namanya nasabah melakukan transaksi secara wajar. Selama ini kita hanya mengumpulkan data-data yang sifatnya transaksional. Nah, kita mulai mencoba mengkolek data-data yang sifatnya non-transaksional tapi lebih ke preferensi atau perilaku dari penggunanya. Nah, data-data tersebut kita olah sehingga bisa mengambil keputusan lebih baik. Ya, lebih baik, lebih cepat kita memanfaatkan machine learning dan artificial intelligence. Jadi kita contohnya untuk menentukan apakah seseorang layak diberikan kredit atau beresiko tidak diberikan kredit. Kemudian berapa sih kredit limit yang sebaiknya diberikan. Nah itu menggunakan machine learning, decision dalam pengambilan keputusan tersebut jadi lebih cepat. Fraud detection, yang tadi ya, selama ini nasabah ini melakukan transaksi di Jakarta atau di Batam. Tiba-tiba dalam kurang dari 1 jam, ada transaksi berikutnya yang terjadi di lokasi yang secara kecepatan itu tidak wajar. Nah, hal-hal seperti itu kalau dilakukan oleh orang itu tidak memungkinkan. Jadi pemanfaatan machine learning dan AI menjadi sangat relevan. Nah, terkait dengan campaign ya. Jadi kita bisa meningkatkan misalnya seseorang melakukan transaksi di satu mall, katakanlah tarik tunai. Kemudian ternyata di situ ada promo. Kalau menggunakan kartu BCA itu mendapatkan penawaran tertentu, misalnya katakanlah dari restoran atau dari merchant tertentu. Sebelum nasabahnya pulang, karena jujur saya pribadi terima iklan ya, yang didistribusi di statement kartu kredit. Ada promo dengan merchant apa, jujur saya nggak pernah ingat. Pada saat yang mau melakukan transaksi, saya tidak ingat sebetulnya lagi ada promo apa. Nah, dengan machine learning hal tersebut bisa diinformasikan sebelum nasabah tersebut bahkan meninggalkan lokasi. Nah, ini terkait dengan budaya inovasi. Jadi di BCA kita mencoba menumbuhkan budaya inovasi. Jadi kita ada 2, yang tadinya ada yang namanya FinHacks atau Financial Hackathon, di mana kita mencoba mendapatkan ide-ide dari pengguna, kira-kira apa sih yang mereka harapkan BCA punya secara produk. Yang kedua kita ada namanya BCA Innovation Award. Nah di situ kita mencoba mendapatkan ide-ide dari internal karyawan. Ya. Ini ada salah satu inovasi yang dilakukan untuk mempercepat proses testing. Jadi kalau Bapak Ibu pernah transaksi di merchant, itu ada EDC ya. Nah kadang-kadang kalau kita menambah fitur di EDC, untuk melakukan testing itu consume banyak waktu. Nah kita shifting untuk testingnya, kita menggunakan lengan robot. Jadi yang mencetin keypad, yang gesek kartunya,
itu lengan robot yang lakukan. Sehingga bisa dilakukan dan orangnya bisa melakukan hal lain. Oke. Nah, tadi inovasi di internal, ini ada sesuatu yang kalau di luar mereka sebutnya shadow IT atau IT di luar IT. Ya, IT yang ujung-ujungnya ada di unit kerja lain atau di departemen lain. Nah, challenge-nya di kita agak challenging untuk yang namanya memberikan tata kelola. Seperti programming language yang boleh dilakukan, teknologinya, sehingga pada akhirnya kita terekspos terhadap resiko. Ya, misalnya penggunaan teknologi yang sudah obsolete atau bahkan teknologi yang punya security issue. Nah, di sini kita tidak melarang, tapi kita coba embrace teman-teman dari departemen yang lain. Kita menyediakan yang namanya low-code platform. Ya, low-code platform itu jadi masing-masing unit kerja bisa melakukan pengembangan aplikasi, tapi di atas platform yang sudah disediakan oleh IT. Nah, tentu dilengkapi dengan tata kelolanya, tapi artinya source code kita manage, setiap kali pengembangan oleh unit kerja lain, itu tetap masuk ke kita punya source code, repository, datanya kita backup. Ya, kalau sebelumnya ada yang mengerjakan kemudian taruhnya di komputer masing-masing, komputer pribadi. Ada yang bikin program pengadaan server sendiri. Ada mungkin unit kerja yang sudah lebih advance, subscribe terhadap cloud public, kemudian mengerjakan aplikasi dan menaruh aplikasinya di public cloud. Nah, dengan kita menyediakan low-code platform ini, kita harapkan jadi lebih bisa terkontrol. Saat ini sudah ada 218 aplikasi yang citizen development dari 46 divisi di luar IT. Nah, ini salah satunya. Jadi ini salah satu inovasi yang dilakukan di internal, di mana proses approval itu dengan yang tadi beda-beda kantor, ada yang lagi WFH, menjadi sangat challenging apabila membutuhkan multiple approval. Nah, approval dari dokumen-dokumen ini dilakukan secara digital melalui aplikasi low-code. Ya, ini yang kutipan yang saya sering sharing. Believe you can and you're halfway there. Pertama kali kita percaya dulu bahwa kita bisa melakukan, paling enggak itu setengah jalan. Tapi kalau kita bilang, nggak mungkin, ini nggak cocok buat saya, itu akhir dari perjalanan. Karena artinya kita akan berhenti untuk mencoba. Terakhir, izin ya sebelum terakhir, pantun ya, karena kayaknya kurang afdol kalau di sini nggak ada pantun. Adik berhitung 1, 2, 3. Habis berhitung lanjut membaca. BKN dan ASN memajukan bangsa tercinta, menjadi bangsa terbaik di dunia. Baik, berikan tepuk tangan untuk